Siti Ma'rifatul Musa'ad. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi sistem politik dunia Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah 1 dan Abbasiyah 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Serta setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan negaranya masing-masing. Di dalam sistem pemerintahan itu meliputi 5 aspek. Yang pertama, budaya, politik, sosial, ekonomi, dan agama. Di sini kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang sistem politik. Oke, di sini kita masuk materi sistem politik Khulafaur Rasyidin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Allah menjadikan manusia di muka bumi untuk merawat bumi beserta isinya dengan baik, yakni tidak boleh merusak bumi dengan semena-mena. Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah sekaligus menjadi khalifah serta pemimpin di muka bumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Yang kedua yakni Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan lima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin, yakni panglima orang-orang beriman. Yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Beliau memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Yang keempat yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni politik masa Abu Bakar As-Siddiq. Ketidakstabilan politik terjadi diakibatkan adanya beberapa kelompok atau golongan yang melancarkan aksi pemberontakan karena ketidaksetujuan terhadap pengangkatan dan ketundukan pada Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Seperti tidak maunya membayar zakat, terus adanya pengakuan beberapa orang sebagai nabi baru atau pengganti nabi. Terus masa pemerintahan Abu Bakar menerapkan pemerintahan yang bersifat demokrasi. Demokrasi yang berasaskan ketaatan kepada Allah dan menggerakkan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masa kepemimpinannya adalah 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Masa kekhalifahan paling sebentar dibandingkan dengan khalifah yang lain. Beliau memiliki banyak prestasi, baik prestasi di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti penyebaran wilayah Islam. Abu Bakar berhasil mengatasi ketidakstabilan yang terjadi dalam masa pemerintahannya. Beliau juga melakukan ijtihad politik untuk menegakkan negaranya dan mampu mengukuhkan kedudukan politik pada masa pemerintahannya secara gemilang. Jadi di masa Abu Bakar ini banyak politik yang tidak stabil, terus banyak berontak di akhir masa pemerintahannya. Kebijakan ini tentu saja di luar dari menumpas pemberontakan diakibatkan oleh pengakuan sebagai nabi palsu, pemurtadan, keengganan untuk membayar zakat, dan penaklukan ke beberapa wilayah. Beberapa kebijakannya tersebut adalah pembentukan Bait Al-Mal di Madinah, mengurusi janda-janda perang di Madinah,
menjadikan Hira sebagai pusat militer untuk penyerangan ke Syam dan mengampuni beberapa kelompok dan pemimpin pemberontakan yang mengakui kesalahan dan mau kembali memeluk ajaran Islam dan melakukan ajaran-ajarannya termasuk membayar zakat. Yang kedua, yakni politik pada masa Umar bin Khattab. Umar merupakan pemimpin dengan keahlian administrasi yang sangat baik, pemimpin politik dan jenderal militer yang cerdas. Ketidakegoisan membuat dirinya dihargai dan memiliki posisi penting dalam sejarah. Di antara kontribusi yang diberikan Umar bin Khattab untuk Islam ialah ia beserta pasukan Islam berhasil membentang kejayaan Islam dari Mesir, Syam, Irak sampai ke kerajaan Persia. Ia beserta para sahabat lainnya berhasil mengembangkan wilayah Islam. Ia berhasil membangun administrasi yang baik dalam pemerintahan Islam. Daulah Islamiyah menunjukkan adanya peningkatan perbaikan selama pemerintahannya. Di masa Umar bin Khattab ini, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Jadi masa Umar bin Khattab ini ada peningkatan dari masa Abu Bakar, yakni perluasan wilayah yang sangat gemilang. Kebijakan Umar bin Khattab antara lain mendirikan sendi-sendi pemerintahan dengan berbagai lembaga-lembaga kelengkapannya seperti Dewan-Dewan Negara, Lembaga Kehakiman, dan Peradilan Negara, Kas Negara, dan lain-lain. Yang ketiga yakni politik pada masa Utsman bin Affan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat yang kecewa terhadap kepemimpinan Utsman ialah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tertinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Jadi yang banyak berperan itu Marwan bin Hakam, sedangkan Utsman bin Affan ini hanya menyandang gelar. Yang menjalankan semuanya itu Marwan bin Hakam. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dan dia juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Jabatan Utsman di masa pemerintahannya adalah selama 12 tahun, 6 tahun pertama sebagai kekhalifahan yang stabil dan cemerlang. 6 tahun berikutnya dengan masa penuh pergolakan atau pemberontakan. Peristiwa itu sendiri merupakan akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan yang dilakukan Utsman selama ini. Jadikan Utsman itu mengangkat keluarganya sendiri dalam kedudukan tinggi. Jadi itu banyak rakyat yang tidak setuju dan kecewa dengan kebijakannya Utsman. Campur tangan yang sangat menonjol dalam pemerintahannya. Berbagai masalah politik yang dilaksanakan pada masa itu ternyata merupakan ide yang muncul dari Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini yang menjalankan pemerintahannya Utsman, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar. Terus dari banyak kebijakan itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang dalam keuntungan kerabatnya sendiri. Jadi sebab pemerintahan Utsman berakhir karena sistem politik yang diterapkannya serta banyak isu-isu yang menyerang Khalifah Utsman bin Affan. Jadi banyak fitnah yang dilontarkan ke Utsman bin Affan. Situasi politik masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman syahid nantinya. Utsman dibunuh di rumahnya ketika membaca Al-Quran setelah sholat subuh oleh para pemberontak. Politik pada masa Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin adalah peperangan pasukan Ali melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan ini terjadi karena faktor politik. Terdapat dua hal yang mempengaruhi terjadinya perang ini. Yang pertama
Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 656 Masehi. Namun Muawiyah jauh lebih mapan karena 20 tahun lebih dulu telah menjadi gubernur Syria. Karena Muawiyah ini jauh lebih berpengalaman, makanya Ali itu nggak mau jadi khalifah karena ada yang lebih tua dan lebih berpengalaman daripadanya. Yang kedua, yakni Muawiyah cukup berpengalaman dan memiliki pengaruh yang mengakar, yang mampu membangun kemakmuran bagi wilayah dan penduduknya. Sedangkan Ali tidak memiliki kemantapan politik pada masa khalifah. Pemerintahan Ali melakukan kebijakan politik seperti menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh faktor bisnis. Yang kedua, memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dan menggantinya dengan gubernur yang baru. Yang ketiga, mengambil kembali tanah negara yang dibagi-bagikan Utsman kepada keluarganya. Oke, dilanjut ke materi yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem politik pada masa Bani Umayyah. Pemindahan kekhalifahan dari masa Khulafaur Rasyidin menuju masa Bani Umayyah itu dimulai dari terbunuhnya Ali bin Abi Thalib yang digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan. Namun Hasan ini memiliki kelemahan dalam hal memimpin. Dia tidak mempunyai kemampuan yang sama seperti Ali bin Abi Thalib. Dan itu dimanfaatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menjadi khalifah dengan beberapa tawaran-tawaran dan diplomasi. Akhirnya Hasan menerima tawaran-tawaran tersebut dan Hasan mengundurkan diri dari kekhalifahannya sehingga kekhalifahan diganti oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem politik kenegaraan yang diterapkan oleh Bani Umayyah itu merupakan perpaduan antara sistem Islam dan sistem Bizantium Persia. Nah, Bizantium ini merupakan sebutan dari perpecahan timur Kekaisaran Romawi. Bizantium ini disebut dengan Romawi Timur karena Bizantium merupakan penerus dari Romawi kuno. Hal tersebut dijadikan sebagai sebuah prestasi yang dapat dicapai oleh Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini juga berhasil memadukan antara kaufimisme dan militerisme dalam aspek pemerintahan. Kaufimisme itu memiliki arti, ajaran atau paham tentang cinta tanah air secara berlebihan. Sedangkan militerisme itu mempunyai arti sistem pemerintahan yang dititikberatkan pada jaminan keamanannya. Kecakapan dalam bidang politik dan militer pada masa Bani Umayyah ini sangat luar biasa, sehingga tentara pada masa Bani Umayyah itu disebut dengan tentara yang sangat disiplin pada sejarah peperangan Islam. Strategi yang digunakan atau yang diterapkan oleh pendiri dinasti Bani Umayyah itu sangat memberi masukan dalam hal perluasan wilayah-wilayah baru. Sistem politik pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi dua, yakni politik luar negeri dan politik dalam negeri. Politik dalam negeri meliputi pemindahan pemerintahan dari Madinah ke Damaskus dan membangun lembaga baru atau mengembangkan lembaga yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Hal itu dilakukan karena memenuhi tuntutan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Sedangkan politik luar negeri itu meliputi daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Islam itu tetap menjadi sasaran oleh di luar Islam, sehingga terjadi banyak pertempuran antara dinasti Bani Umayyah dan negara tetangga yang sudah ditaklukkan oleh Khulafaur Rasyidin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik pada masa Abbasiyah I. Bani Abbas merupakan keturunan dari Abbas, paman Rasulullah SAW. Pada dasarnya, selama abad pertama Hijriyah, keturunan Abbas sama sekali tidak pernah berniat untuk memegang kekhalifahan. Mereka hanya memusatkan dukungan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib serta memperjuangkan hak mereka atas khalifah. Jadi, Bani Abbas ini tidak berniat sama sekali memegang pemerintahan atau kekhalifahan, dan mereka itu mendukung penuh keturunan Ali, dan mereka itu memperjuangkan hak mereka atas khalifah.
Kegiatan propaganda secara terang-terangan pada masa Khalifah terakhir Umayyah, Marwan ibnu Muhammad, dipusatkan di Khurasan dan dengan cepat dapat menguasai ibu kota Maro. Hal tersebut membuat wali Umayyah di sana meminta bantuan ke pusat. Pusat tidak tahu sama sekali kepada siapa tuntutan khalifah tersebut ditujukan, hingga tibanya kitab rencana dan kegiatan propaganda Ibrahim al-Abbasi kepada Marwan ibnu Muhammad. Segera khalifah memerintahkan penangkapan atas Ibrahim. Namun sebelum Ibrahim mewasiatkan saudaranya Abu Abbas untuk menjadi imam dan menginstruksikannya ke Kufah. Setelah dibaiat, Abu Abbas segera memusatkan usahanya untuk menghancurkan Marwan ibnu Muhammad, khalifah terakhir Umayyah. Terjadilah perang Al-Ahzab yang dalam sejarah tersebut sebagai salah satu perang yang sangat hebat. Tentara Bani Abbas dipimpin oleh paman Abu Abbas, Abdullah ibnu Ali, sedangkan tentara Umayyah dipimpin langsung oleh Khalifah Marwan ibnu Muhammad, yakni khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Tentara Umayyah mengalami kekalahan dan mundur ke Damaskus. Tentara Abbasiyah terus mengejar dan memasuki Damaskus. Satu persatu daerah Syria dapat ditaklukkan. Marwan ibnu Muhammad, yakni khalifah terakhir dari Bani Umayyah, akhirnya tertangkap di Mesir dan terbunuh pada bulan Zulhijjah 132 Hijriah atau 250 Masehi, dan secara resmi Khalifah Umayyah runtuh, yang khalifah terakhirnya itu Marwan ibnu Muhammad, dan digantikan oleh Abbasiyah. Kekhalifahan baru dengan khalifah pertama Abu al-Abbas, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin al-Abbas yang terkenal dengan gelar As-Safa, yakni sang pembantu. Oke, dilanjut ke materi kedua tentang Abbasiyah II. Oke, saya akan menerangkan tentang sistem politik pada masa Bani Abbasiyah II. Perkembangan fase pada pemerintahan ini terjadi 5 periode, dan setiap periode itu terjadi perubahan perkembangan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, serta kebijaksanaan militer. Pada periode kedua ini, khalifah itu dihasut oleh orang-orang Turki, sehingga mengalami banyak penurunan, termasuk dari khalifah itu dipandang sangat rendah, dan mulai ada penurunan dari keagamaan serta kajian-kajian keilmuan. Dinasti Abbasiyah yang kedua ini juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwan Al-Jundi. Departemen ini bertugas mengatur semua pertahanan yang ada pada Daulah Abbasiyah yang kedua. Dinasti Abbasiyah yang kedua ini juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan atau biasa disebut dengan Diwan Al-Jundi. Nah, departemen ini bertujuan untuk mengatur pertahanan dan keamanan pada masa dinasti Abbasiyah yang kedua. Departemen ini dibentuk karena banyak terjadi pemberontakan dan banyak wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah yang kedua. Sistem politik pada dinasti Abbasiyah yang kedua ini terbilang unik karena dinasti ini melibatkan banyak bangsa dalam menjalankan pemerintahannya, bahkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti Perdana Menteri atau biasa disebut wazir, itu melibatkan orang-orang Barmak, dan militer itu melibatkan orang-orang Turki. Sekian dari kami, bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.